karakter yang dipimpin oleh Bapak PLT Bapak Hindarman, di mana hal tersebut bertujuan utama ini adalah kita ambil dari media Bapak Ibu, bahwa saat ini pemerintah sedang mengatasi untuk Pak Hindarman menjadi 4 dosa besar pendidikan. Tadi kami juga ada kegiatan bersama beliau di Jawa Timur dengan seluruh APK Jawa Timur. Nah, apa saja dosa besar pendidikan ini yang saat ini sedang harus bersama-sama kita seksual. Yang kedua adalah intoleran, dan yang ketiga adalah bullying. Dan saat ini tadi menjadi dosa besar yang jauh lebih berbahaya adalah tentang ini yang tadi disampaikan adalah melalui profil pelajar Pancasila. Kita akan membahas lebih detail nanti, sehingga profil pelajar Pancasila itu digaungkan untuk satu mengatasi ke Bapak Kepala Kapus PK. Kemudian yang kedua adalah persoalan nilai luhur dan moral bangsa. Kita tahu Bapak Ibu, kita sendiri yang generasi yang sudah di atas, mungkin ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ketika melihat moral anak-anak saat ini penurunan. Oleh karena itu kita berharap bukan sekedar komentar, tapi kita akan ambil bagian tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesiapan menjadi warga dunia, sehingga anak-anak sukses secara global. Kemudian yang keempat adalah kompetensi abad 21, yaitu terkait dengan 4C itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit mengingatkan materi yang disampaikan oleh Bu bahwa berkeinginan Kemendikbud itu mencetak sumber daya manusia unggul. Jadi pemerintah berharap apa SDM unggul? SDM unggul adalah pelajar sepanjang hayat. Nah, pelajar bukan hanya siswa, tetapi guru pun juga menjadi pelajar sepanjang hayat. Pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global. Tidak hanya wawasan di dalam negeri saja, tetapi memiliki wawasan secara nilai Pancasila. Maka kita akan mengembalikan kepada jati diri kita, yaitu nilai-nilai Pancasila. Nah, pelajar Pancasila mengingatkan kemarin, 6 nilai, ini saya sekedar mengingatkan saja yang sudah dijelaskan Bu Umi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga kemudian yang kelima bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, keterampilan 4C, tiga kreatif dan bergotong royong atau kolaboratif. Jadi anak-anak yang sukses adalah anak-anak yang sukses untuk berkolaborasi. Nah, inilah yang nanti secara detail Bapak Ibu, karena ini terkait dengan asesmen nasional, maka ini ada yang bocor ya suaranya. Maka malam hari ini bagaimana pengembangan tentang SDM unggul. Pengembangan itu harus bersifat holistik, jadi harus bersama-sama. Jadi tidak terfokus juga pada kemampuan kognitif saja. Ketika ujian nasional dihapuskan karena memang orientasikanlah asesmen nasional. Nanti lebih lanjut akan kita bahas, dan itu akan kita lihat secara holistik kemampuan anak-anak. Nah, apa saja yang akan pembahasan malam hari ini? Nanti asesmen nasional itu kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Yang tadi saya sampaikan, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini memiliki yang dikembangkan terdiri dari 5 akhlak. Jadi yang dikembangkan melalui beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini adalah 5 akhlak. Yang pertama, ini adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Apa saja maksud dari makna masing-masing nilai ini, nanti di belakang akan kita bahas, dan ini terkait dengan asesmen nasional. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global yang dikembangkan adalah nilai komunikasi dan interaksi, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan mengenal serta menghargai budaya. Kemudian untuk gotong royong yang dikembangkan 3 nilai, yaitu kepedulian, berbagi, dan kolaborasi. Kemudian untuk mandiri, dikembangkan kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan regulasi diri, bagaimana peserta didik ideal maupun kemandiriannya. Kemudian untuk bernalar kritis yang dikembangkan adalah bagaimana peserta didik ini memperoleh dan memproses informasi serta gagasan, kemudian bagaimana kemampuan menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir, serta bagaimana peserta didik mampu untuk mengambil keputusan. Nah,
beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan April, kami dipanggil ke Jakarta untuk menerima informasi langsung dari Kemendikbud terkait dengan asesmen nasional yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, bahwa kami terkait dengan asesmen nasional, karena yang akan saya fokuskan di sini adalah bagian dari asesmen nasional, yaitu survei karakter. Karena ini banyak informasi terkait dengan ini, banyak kita terima sudah dari berbagai narasumber, gitu ya Bapak Ibu. Seperti halnya bagaimana elemen pelaksanaannya nanti dilaksanakan pada siswa kelas 5, 8, dan 11, ini sudah banyak kita terima. Kemudian bagaimana asesmen nasional menjadi baseline tanpa konsekuensi pada guru, sekolah, dan Pemda, ini sudah banyak kita terima informasinya. Kemudian Bapak Ibu, kita tahu bahwa bukan menjadi potret untuk ini ya, bukan menjadi semata-mata untuk melihat bagaimana kognitifnya anak-anak, tapi menjadi pemetaan potret mutu di sekolah tersebut, gitu ya. Salah satu mutu itu adalah mutu bagaimana pengembangan profil pelajar, tidak menjelaskan secara detail terkait ini. Nah, asesmen kami akan mengarahkan Bapak Ibu kepada survei karakter. Nah, peserta didik ini akan melakukan asesmen nasional, di mana asesmen nasional ini adalah ada AKM, gitu ya Bapak Ibu, kemudian ada survei lingkungan, kemudian dan ada survei yang pelaksana adalah yang dilakukan adalah guru dan kepala sekolah kalau survei lingkungan. Tetapi bagi anak-anak adalah survei karakter dan AKM, di mana AKM itu terkait dengan literasi numerasi, sedangkan survei karakter ini terkait dengan hasil belajar sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, AKM, asesmen kompetensi minimum, ini tentang literasi membacanya anak-anak bagaimana, numerasi bagaimana, dan ini sudah banyak kita pelajari dari guru berbagi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Dan sekarang kita akan fokus pada survei karakter. Nah, survei lingkungan ini adalah guru dan kepala sekolah, Bapak Ibu. Nanti kita subjek bagi survei lingkungan belajar anak. Nah, untuk survei karakter, ini yang disurvei, ini adalah terkait dengan pengembangan 6 nilai yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, 6 nilai yang akan saya jelaskan di awal ini, saya ingin masuk lebih dalam, supaya 6 nilai saja yang kita ketahui. Maka apa saja sebenarnya yang ingin dikembangkan dari masing-masing 6 nilai tersebut di dalam profil pelajar Pancasila. Ini 3 instrumen asesmen nasional, Bapak Ibu, untuk siswa, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, untuk guru survei lingkungan belajar. Mohon maaf Bapak Ibu, ini macet ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini saya langsung saja pada survei karakter Bapak Ibu, karena profil pelajar Pancasila ini dikaitkan di asesmen nasional itu yang subjeknya. Bapak Ibu, apa isi survei karakter itu? Bapak Ibu, kita tahu bahwa karakter itu bukan sesuatu yang tidak bisa dikembangkan. Jadi karakter itu adalah sesuatu yang memang bisa kita kembangkan pada diri seluruh masyarakat, termasuk peserta didik kita. Nah, apa Pak Nadiem Makarim adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para peserta didik di sekolah terkait asas Pancasila yang benar-benar dirasakan dalam berinteraksi di sekolah. Apa sih manfaatnya untuk survei karakter? Manfaat dari survei ekosistem, yaitu hubungan timbal balik di sekolah sebagai tempat belajar, terutama dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, dapat diketahui sejauh mana implementasi asas-asas Pancasila dapat dirasakan dan diamalkan. Dapat diketahui level toleransi, apakah di sekolah tersebut berjalan baik, berjalan sehat, atau tidak. Kemudian yang keempat, dapat diketahui bagaimana anak-anak nyaman di sekolah, well-being-nya bagaimana anak-anak merasa tidak ada bullying, merasa nyaman, sekolah sebagai tempat belajar. Kita tahu Bapak Ibu saat ini terkait kementerian itu mengeluarkan aturan khusus terkait dengan perguruan tinggi, sehingga kekerasan seksual itu saat ini yang lebih difokuskan adalah perguruan tinggi, karena ingin bahwa seluruh tempat pembelajaran adalah nyaman bagi anak-anak, termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual. Kemudian yang kelima adalah dapat diketahui masih adakah bullying di sekolah. Nah, indikator adalah survei karakter ini dirancang bagaimana untuk capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional yang berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin memberikan
ya, ini termasuk salah satu bocoran yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dengan nilai-nilai yang harus dikembangkan di sekolah terkait dengan profil pelajar Pancasila. Tadi saya jelaskan ada 6 nilai. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gitu di dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nilai yang ada di dalam, sengaja kami hanya ngambil ya Bapak Ibu, kami tidak mengubah sedikit pun dari draft tersebut gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Di sini ada pelajar yang memiliki kepercayaan dan bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan akhlak beragama gitu ya Bapak Ibu? Menerapkan pemahaman tentang sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa di dalam kehidupan. Jadi di sini ini detail bagaimana anak-anak akhlak terhadap sesama. Ini adalah di penjelasan detail dari profil pelajar Pancasila. Misal akhlak pribadi, akhlak mulia. Terputus. Ya, sebentar ada pergantian host dan live ke YouTube. Bapak Ibu, mohon maaf terjadi sinyal karena sekarang sudah langsung live YouTube. Dilangsungkan aja Bu. Ifatun, silakan. Langsung aja Ibu Lili. Bu Lili. Mic-nya dinyalakan Bu Lili. Sekarang alhamdulillah udah bisa live langsung ke YouTube. Tadi belum. Mudah-mudahan Bu Lili nggak terlempar ya, Bu Lili. Terlempar Om. Oh, ya kita tunggu Bu Lili yang tadi terlempar ke ini. Silakan aja Bu Rifatu disampaikan dulu program-program. Ya, terima kasih Om Jay. Ini sambil menunggu Bu Lili bahwa untuk hari ini malam Selasa malam Rabu dan hari Kamis malam Jumat itu adalah public speaking yang kita bisa mendapatkan sertifikat selama 36 jam itu dengan syarat membuat resume sebanyak 18 pertemuan itu bisa dikirimkan ke Pak Fadar Trilaksono. Kemudian untuk belajar menulis yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat juga 36 jam dengan sertifikat juga sama membuat resume yang disampaikan ke Pak Brian setiap malam minggu. Juga ada acara khusus yang 2 minggu terakhir ini membahas tentang P3K. Kita membantu bagi Bapak Ibu guru yang khususnya Bapak Ibu guru yang honorer nanti bisa diangkat untuk menjadi PNS. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Malam minggu ya, silakan untuk bisa mengikuti acara di malam minggu. Ya, kita bisanya hanya bergerak saja dan membantu supaya bisa belajar. Bu Lili P3K. Ya, amin Bapak. Ya, Bapak Ibu Lili sudah masuk belum ya? Belum masuk. Ya, jadi itu Bapak Ibu semuanya guru hebat, blog yang bisa digunakan untuk menulis, belajar menulis yang hari Senin, Rabu, dan Jumat, sehingga kita masing-masing punya blog. Bapak Ibu bisa membuat blog, dan di mana ini juga ada kelompok baru, yaitu kelompok Gelombang 19. Dan di sini yang belum ikut grup, Bapak Ibu bisa mengikuti grup belajar menulis di Gelombang 19 dan 20. Dan juga diharapkan bisa membuat resume, bisa menggunakan blog masing-masing, dikirim ke Pak Brian, dan bisa dengan Word. Begitu. Ya, Bapak Ibu. Bu Lili masih terlempar. Oh, masih terlempar. Ya, Bapak Ibu, kita sabar dulu menunggu. Ini sebenarnya untuk kegiatan baik public speaking maupun belajar menulis ini kita mulai lama, 2019 dan 2020 dan sampai sekarang. Kami persilahkan nanti Bapak Ibu yang belum bisa masuk grup, nanti akan saya tulis dan nanti bisa ikut di grup dengan Om J untuk masuk ke grup. Dan juga ada info-info lain, baik dari Kemendikbud maupun juga dari sumber yang lain, bahkan juga ada latihan membuat buku ber-ISBN, kemudian membuat sajak. Banyak sekali dari teman-teman kami, dan sebagainya, banyak sekali. Bapak Ibu dipersilahkan. Bapak Ibu nanti bisa naik pangkat, bisa sampai. Ini masih belum masuk Ibu Lili. Ibu Lili masih terlempar jauh. Oh iya ya, masalnya dari Banyuwangi, Surabaya. Ya, monggo Bapak Ibu
Ini mungkin sambil berbincang-bincang sambil menunggu Bu Lili, dan mohon maaf ini Om Jess juga ada kegiatan webinar juga pukul 21.30 di grup yang lain. Sehingga mohon maaf nanti mungkin sedikit mungkin akan masuk keluar karena juga kita gantung juga dengan sinyal kita masing-masing, sehingga narasumber pun juga bisa terlempar dan kita pun juga bisa sinyal kita juga tidak bagus. Itu nih Bapak Ibu. Ya, kita sabar menunggu Ibu Lili. Ini masih belum masuk. Mungkin saya perkenalkan Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya Rifat 3 Jawa Tengah. Jadi Bapak Ibu yang mungkin dari Semarang atau ke Solo atau dari Solo ke Jogja lewat sebelah timur, tidak lewat Makassar. Kalau tidak lewat JLS, jalur lintas selatan. Silahkan mampir Bapak Ibu. Saya di SD Ledok 2, alamat Jalan Veteran 43, Kota Salatiga. Gitu Bapak Ibu, belum ketemu ini Bu Lili. Masih terlempar. Mungkin sinyalnya sana sulit atau mungkin bisa jadi hujan, sehingga sinyalnya juga belum bisa. Ya, coba saya bel sebentar Ibu. Bapak. Lili barusan muncul hilang lagi. Sabar menunggu. Ye. Mugi-mugi sehat sedaya. Materinya di-share aja, Ibu. Materinya di-share aja. Yang rancangan Ibu. Oh, tuh. Yang penting kita coba saja. Gak bisa. Gimana? Materinya di-share, maksudnya? Ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ada sedikit gangguan di internet Bu Lili. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu semua. Tapi insya Allah materi nanti akan kami kirimkan ke WA Group Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum gabung di WA Group, tolong nanti Bapak Ibu bergabung di WA Group ya. Nanti bisa menghubungi Ibu Refatun untuk bisa gabung di WA Group atau menghubungi saya di nomor 0815 915 5515. Jadi nanti absen, daftar hadir, semuanya itu di nomor 0815 915 5515. Jadi semua materi, karena kita akan mengikuti 18 kali pertemuan Bapak Ibu ya, supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat 36 jam. Gitu ya Bapak Ibu. Saya sedang menghubungi Ibu Lili supaya Ibu Lili bisa tersambung kembali karena ternyata jaringan di rumah beliau ada sedikit saya sudah gangguan. menghubungi Om Ben, enggak diangkat Om Jess. Iya, tadi saya juga begitu. Iya. Katanya udah sempat bisa masuk. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sedikit memberikan pengantar tentang atau materinya Bu Rifatun yang kemarin bisa ditampilkan, yang materi yang Bu itu materi bumi, mungkin teman-teman ada yang belum ikut. Ibu Rifatun masih nyimpen nggak di laptop? Ya, sebentar saya. Ya, dikeluarkan aja dulu sambil menunggu. Ya, mohon maaf. Pak Wijaya ini terpental ini ya. Ya, alhamdulillah. Kami mencari sampai kemana-mana Bu, nggak ketemu. Iya. Ya, maaf. Ya, mohon izin saya lanjut ya. Silakan Bu, terima kasih. Semoga nanti tidak terlempar lagi. Lah amin. Pak Wijaya, aku host Pak Wijaya. Sudah saya jadikan co-host Bu. Jadi Ibu bisa presentasi. Sudah bisa jadi co-host. Ada asisten lagi yang siap jadi co-host yang bantu? Ya. Oke. Ini Bapak Ibu. Nah. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi
Oh, itu Ini teh. terkait dengan yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ini terkait dengan kebinekaan global. Jadi ini yang mempersiapkan anak-anak ini untuk bagaimana menjadi warga dunia gitu ya Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud pelajar berkebinekaan global? Istilah ini kan istilah yang baru ya, kita saja baru mendengar gitu. Yaitu pelajar Indonesia yang menjaga dan melestarikan budaya luhur, kearifan lokal, dan identitasnya sebagai anak bangsa, serta tetap berpikiran dalam berinteraksi dengan budaya lain secara global dengan penuh penghargaan dan kesatuan sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai, kemungkinan berkembangnya budaya yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Jadi makna-makna seperti ini sebenarnya sudah ada draftnya Bapak Ibu yang perlu juga harus disampaikan kepada anak-anak. Nah ini yang baru kita ketahui. Nah ini termasuk bagaimana penjelasannya. Ini Bapak Ibu, jadi untuk kebinekaan global itu sendiri ada berapa item, ya, ternyata banyak yang yang harus kita pahami. Jadi kan hanya sisi atasnya saja yang selama ini kita ketahui gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini terutama teman-teman yang bertanggung jawab di sekolah, Ya, suaranya ini ya. Oke, sudah saya matikan tadi Om. Oh ya. Sudah saya cari yang suaranya masih yang suaranya noise langsung aja di Iya, sudah saya tutupi. Saya mencari-cari yang ada suaranya. Silakan Ibu. Mic-nya dinyalakan lagi Bu Lili. Ya, putus lagi ya. Ya, Bu. Mungkin nanti Bu Lili bisa mengirimkan itunya ya, filenya kayak Bu Umi kemarin ya di tengah jalan putus ya Bu. Iya. Ke Bu Rifatun, jadi bisa di share-nya dari tempatnya Bu Rifatun. Terlempar lagi Bapak Bu Lili. Ya. Udah Bu Rifatun kalau ada ya, materi kemarin di share screen aja dulu. Ya, kemarin jadi bisa nyambung. Kemarin aja. Ya. Jadi teman-teman, ini semua direkam. Jadi kalau teman-teman nggak sempat atau tertinggal materinya, bisa menonton di channel YouTube Fajar Trilaksono. Nah, jadi semua pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 9 itu sudah ada di sana semua ya Bapak Ibu ya. Ya, sabarin nanti Bu Rifatun. Wah, lumayan juga nih, ada 157. Wah, tepuk tangan buat kita semua. Lumayan juga ini, biasanya nggak sampai 100. Tapi hari ini luar biasa. Ya, karena mungkin menarik ya, topiknya tentang profil pelajar Pancasila. Jadi sambil menunggu Bu Rifatun, saya jelaskan juga bahwa profil pelajar Pancasila itu nanti banyak hal-hal baru yang kita temukan ya. Tapi sebenarnya juga bukan baru juga sih. Karena kita juga untuk yang kawan-kawan sudah menjadi guru dari tahun 1990 ya udah tahu ya, cuman ada sedikit perubahan aja. Kegiatan itu nanti Bu Rifatun menyiapkan dan saya juga sambil ngasih materi ini di tempat Ceca Imin di Lamongan. Tapi lewat WA, jadi bisa multitasking. Aku webinar sob. Jadi ini profil pelajar dalam sekolah penggerakan. Alhamdulillah Bu Lili sudah gabung tuh. Wah, Bu Lili sudah. Mohon untuk co-host Pak Wisjaya. Ya, siap. Mohon maaf, ini jaringan tiba-tiba biasanya juga tidak seperti ini ya. Oke. Biasanya juga tidak seperti ini. Saya jadikan co-host dulu. Ya. Jadi biasanya WiFi di rumah juga tidak ada kendala. Malam ini nampaknya kurang bersahabat ini untuk WiFi-nya. Jadi 2 kali. Mungkin nanti materinya bisa dikirim ke WA-nya Bu Rifatun, Bu. Kalau Ibu mati bisa langsung dari laptopnya Bu Rifatun. Ya, siap. Kemarin Bu Umi juga gitu. Iya. Wifi-nya yang mati, bukan Bunda. Iya, wifi-nya. Masuk. Ya itu.
Wifi-nya yang mati apa nanti insya Allah materi juga akan kita share. Jadi kita hanya pengen masuk aja memahamkan terkait dengan profil pelajar Pancasila ada 6 nilai di dalamnya masing-masing sebenarnya sudah ada penjelasan masing-masing untuk masing-masing nilai itu. Gitu ya Bapak Ibu. Contoh ini yang tadi sudah kita bahas yaitu pelajar Indonesia yang merupakan pelajar mandiri yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kemudian regulasi diri itu apa? Mampu mengatur mencapai tujuan belajar dan pengembangan dirinya baik di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi ruang lingkup dari karakter mandiri itu apa? Jika lingkup individu itu mengembangkan karakter dari tiap-tiap perilaku dalam ekosistem pendidikan, yaitu pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa, ini masing-masing karakternya ini adalah karakter yang memang tercermin untuk regulasi dirinya bagus. Kemudian kolektif adalah karakter yang dimiliki warga negara Indonesia yang menjadi bagian bangsa dan negara Indonesia. Kita tahu Bapak Ibu ketika ada komentar di netizen itu ya, luar biasa mencerminkan yang memang harus kita semua memiliki tanggung jawab bagaimana ketika komen-komen di medsos itu karena ini kan global gitu Bapak Ibu, tampaknya kadang-kadang di antara komen positif itu juga komen negatifnya luar biasa. Nah ini karakter terkait dengan mandiri Bapak Ibu. Kemudian bagaimana karakter yang berpikir kritis gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah karakter yang memang dikembangkan untuk abad 21. Tentu kita apalagi pembelajaran saat ini sudah tercermin di dalamnya bagaimana untuk mengembangkan berpikir kritis, yaitu pelajar Indonesia yang secara objektif mampu memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Nah ini bagaimana anak-anak kita kembangkan, bagaimana akhirnya juga tidak sekedar menyebarkan ketika ada informasi disebar ke yang lain, sehingga menjadi sumber hoax dan sebagainya. Ini bagaimana anak-anak kita kembangkan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Ini Bapak Ibu, kemudian bagaimana berpikir anak-anak untuk kreatif yang dikembangkan, yaitu pelajar Indonesia yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, bagaimana nanti kita mengembangkannya di sekolah, nanti akan kita sharing. Jadi kreatif ini yang akan kita kembangkan, memiliki penjelasan-penjelasan yang berikut. Nah, bagaimana implementasinya di sekolah, Bapak Ibu? Implementasinya di sekolah bahwa sesuatu itu tentu yang awal harus kita ajarkan dulu kepada anak-anak. Dipahamkan, kemudian bagaimana akhirnya menjadi sadar. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah diajarkan, tentu ini melalui pembelajaran yang kita lakukan, baik kurikuler, kokurikuler maupun intrakurikuler. Nah, setelah diajarkan, bagaimana menjadi kebiasaan, dibiasakan. Sehingga ketika dibiasakan, tanpa kita lihat saja juga sudah menjadi perilaku yang baik. Nah, kemudian bagaimana dilatihkan secara konsisten. Kemudian setelah itu anak-anak akan menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan akan menjadi karakter dan bagaimana akhirnya menjadi sebuah budaya. Nah, akhirnya ada perilaku kolektif terhadap seluruh warga. Nah, sehingga awal itu pasti membuat sadar dulu. Serta setelah itu membuat paham. Bagaimana setelah membuat paham? Ayo bersama-sama dengan yang lain untuk menyebarkan kebaikan, mengajak. Bagaimana membuat orang akhirnya untuk melakukan. Nah, ini. Nah, yang paling penting adalah sisi keteladanan. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini keteladanan dan pembiasaan menjadi modal utama bagaimana mengembangkan profil pelajar Pancasila. Diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi budaya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, harapan
pelajar Indonesia ini adalah pelajar Pancasila yang berharap, ini quote dari Pak Nadiem Makarim gitu Bapak Ibu. Banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Bukan, mohon maaf, bukan banyak menebar fitnah gitu ya. Banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Oke. Kemudian implementasi di sekolah Bapak Ibu, tentu implementasinya ini disesuaikan dengan kondisi sekolah. Implementasinya disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, profil pelajar Pancasila bisa dikembangkan baik melalui intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, sehingga menjadi ekosistem tadi yang ada di sekolah kita menjadi ekosistem yang bernilai. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sudah berkembang. Nah, ini contoh intrakurikuler ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, Puspeka, Pusat Penguatan Karakter, ini mempunyai iklan layanan masyarakat. Jadi bisa kita ambil saja dari iklan layanan masyarakat yang sudah dikembangkan oleh Puspeka. Nanti di terakhir akan kami share. Kemudian bagaimana ILM itu masuk ke dalam pembelajaran sehingga ada di RPP kita. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Nah, bagaimana jadi RPP kita sudah bernuansa, RPP-nya guru-guru kita sudah bernuansa profil pelajar Pancasila, sehingga tinggal ngambil untuk ILM saja. Mengapa dalam bentuk ILM, iklan layanan masyarakat? Karena anak-anak lebih gampang kita pengaruhi, kita ubah melalui video-video yang kita ambil dari ILM. Jadi sudah dikembangkan oleh Puspeka. Bagaimana menjadi kebiasaan habituasi oleh seluruh warga. Jadi bagaimana gotong royong itu juga menjadi kebiasaan, bagaimana berbagi, bagaimana mengembangkan empati, ini sudah menjadi kebiasaan. Bagaimana diintegrasikan, jadi menjadi seluruh program, jadi tidak hanya guru PKN, BK, tapi seluruh guru bersama-sama, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dalam pelaksanaannya, jadi bagaimana anak-anak mengembangkan kreatifnya untuk tugas dan sebagainya, bagaimana menjadi keteladanan jika diskusi, regulasi dirinya bagus, gitu ya. Tidak emosional gitu ya Bapak Ibu, bagaimana kreativitasnya anak-anak kita kembangkan. Jadi melalui intrakurikuler. Kemudian bagaimana melalui kokurikuler kita apalagi pada saat pandemi seperti ini, kita ingin juga mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tentu kita harus melibatkan wali murid kita, melibatkan orang tua. Nah, bisa melalui parenting. Kalau mohon maaf kami sekedar share. Kalau di Banyuwangi memang sudah dikembangkan untuk parenting ini mulai dari TK, SD, SMP, kemudian kemarin secara serentak untuk memberikan parenting kepada orang tua. Nah, hal-hal pendampingan kepada orang tua ini juga perlu kita sampaikan, walaupun kita tidak menyampaikan kepada orang tua yang nilai profil pelajar Pancasila secara gamblang begitu, tetapi kita bisa menginformasikan kepada wali murid kita, apalagi pada saat liburan ini, Bapak Ibu, tolong anak-anak dikembangkan life skill-nya. Jadi anak-anak dikembangkan untuk bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan rumah. Jadi misalnya mencuci piring, bagaimana anak-anak mengepel, bagaimana menyuapi adiknya, dan sebagainya. Sehingga bagaimana juga kita berikan saran kepada orang tua agar juga ibadah di rumah tersebut ini benar-benar orang tua menjadi teladan gitu ya Bapak Ibu. Kalau perlu kita berikan lembaran pemantauan ibadahnya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang dimana wali murid kita menjadi bagian pengembangan nilai profil pelajar Pancasila. Bagaimana juga melalui ekstrakurikuler, bisa melalui pramuka, melalui adiwiyata, bagaimana mencintai alam anak-anak,
bagaimana mencintai tumbuhan anak-anak. Nah, ini bisa kita lakukan melalui ekstrakurikuler. Tentu banyak ekstrakurikuler yang bisa dikembangkan terkait dengan nilai-nilai pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Seperti halnya ada ekstrakurikuler membatik, bisa mengembangkan kreativitasnya, ekstrakurikuler untuk anak-anak desain grafis itu ya, desain grafis, bagaimana anak-anak e-sport itu, jadi bisa mengembangkan kemampuannya. Nah, kita tahu bahwa bagaimana mengubah perilaku yang cara kita itu mengenah. Nah, kita perlu tahu bagaimana karakter anak-anak kita. Jika anak-anak saat ini kan berada pada umumnya generasi Z ya, bahkan ada yang generasi alpha ini anak-anak sejak lahir sudah pegang HP gitu ya Bapak Ibu. Maka bagaimana cara mempengaruhinya? Tidak hanya membaca, tapi bagaimana visualnya juga jalan. Jadi tayangan-tayangan ini menjadi cara untuk mempengaruhi karakter anak-anak. Maka melalui media sosial itu juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan karakter anak-anak, nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Maka ketika kita menyadari bahwa anak-anak yang kita hadapi adalah anak-anak generasi Z, generasi alpha, maka tidak mungkin ketika harus mensosialisasikan atau mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ini dengan memberikan bacaan silakan dibaca dan sebagainya. Tentu itu kurang efektif. Maka ini Bapak Ibu bisa mengambil ya Bapak Ibu ILM, iklan layanan masyarakat yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu bisa diambil di ini Bapak Ibu alamat dari Puspeka yang Bapak Ibu bisa ambil gitu ya. Cerdas berkarakter Kemendikbud RI, kemudian untuk Instagramnya juga cerdas berkarakter Kemendikbud RI, kemudian untuk webnya gitu ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tinggal mengambil saja yang bisa dilakukan baik melalui intra tadi. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana ini melalui komik gitu ya Bapak Ibu, melalui komik bisa, jadi melalui selembaran yang menarik bisa. Apalagi saat ini Bapak Ibu besok terakhir ini ya, ini juga bagaimana memotivasi untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila ini dengan cara-cara sesuai dengan generasinya, yaitu melalui media sosial. Jadi ada lomba yang dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila ini, kreasi lagu pelajar Pancasila. Ini kebetulan besok itu terakhir pendaftaran. Tentu ya bagi yang sudah mendapatkan informasi awal ya selamat jika anaknya ikut gitu ya. Karena memang diperuntukkan ada yang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK gitu ya. Nah ini besok karena terakhir karya itu harus dikirim jam 19.00 ya kalau tidak salah ini ya. Jadi ini adalah upaya-upaya bagaimana semakin menggelora profil pelajar Pancasila. Nah, apalagi melalui Twibuan ya Bapak Ibu yang saat ini sedang berkembang ini hanya contoh saja yang ada di sekolah saya. Ini saya sampaikan untuk memudahkan ini baik guru maupun siswa. Nah, terkait dengan hal tersebut, di sekolah saya juga sudah berkembang terkait dengan vlog profil pelajar Pancasila. Jadi menjadi tugasnya anak-anak sekarang, bagaimana mengirim vlog profil pelajar Pancasila. Bahkan di Banyuwangi ini sudah menjadi bagian dari lomba. Nah, kebetulan kemarin untuk profil pelajar Pancasila, ini anak kami juga meraih juara. Sehingga cara-cara yang memang sesuai dengan generasinya anak-anak yang memang tidak lepas dari medsos gitu ya, apalagi TikTok itu juga ada alamat akun untuk cerdas berkarakter. Nah ini bisa digunakan gitu Bapak Ibu. Jadi ini materi yang bisa kami share pada malam hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Barangkali selanjutnya nanti untuk diskusi. Monggo waktu saya serahkan kepada
moderator. Silakan Bu Rifato, disilakan. Ya, terima kasih Ibu Lili yang telah menyampaikan materi. Ini jam 8, masih ada waktu sekitar 50-60 menit. Itu ada beberapa Bapak, ini sudah ada yang banyak yang raise hand maupun yang menulis di chat. Untuk itu kami persilahkan untuk yang raise hand dulu. Bapak atau Ibu ini ya, Rizka Frida. Persilahkan, monggo. Rizka Frida sama siapa ya ini? Arifati, monggo, Bapak. Arifati Zulaika. Oh ya udah Ibu Arifati dulu. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum Bu Arifati. Salam ketemu lagi. Monggo dipersilahkan Ibu. Bentar Ibu, suaranya belum keluar. Buka dulu.